Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafif Permana Ramadan. NIM saya 24062061. Di sini saya mengambil bab satu, yaitu sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kita masuk. Baiklah, yang pertama ada sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu yang penutur aslinya berada di tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia sekarang. Selanjutnya adalah yang faktor-faktor luas pemakaian bahasa Melayu. Faktor pendukung pertama keberterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu, terutama di wilayah perdagangan Nusantara. Ditilik dari faktor penggunaan bahasa Melayu sebelum berterima sebagai bahasa Indonesia. Ternyata selama berabad-abad sebelum abad ke-20 telah dipakai sebahasa bahasa perantara yang tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan di sebagian besar daerah Asia Tenggara. Yang kedua ada faktor berterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Faktor pendukung kedua berterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah telah banyaknya penggunaan bahasa Melayu, baik bahasa Melayu tinggi maupun bahasa Melayu rendah, dalam karya sastra Rosidi. Mengungkapkan bahwa sejak abad ke-19 telah banyak karya sastra menggunakan bahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari luar Kepulauan Riau dan Sumatera. Yang ketiga, ada faktor penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Faktor pendukung ketiga keberterimaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah faktor yang telah digunakan bahasa Melayu dalam persurat kabaran di Nusantara. Mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19, banyak surat kabar yang dicetak dengan menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Bertolak dari sejarah pertumbuhan bahasa Melayu, bahasa- menjadi bahasa Indonesia yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukannya, itu dapat pula diuraikan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling dahulu muncul dari bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan itu melekat sejak Sumpah Pemuda pada 1928 dengan ikrar yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak 28 Oktober 1928 secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan sejarah perjalanan bahasa Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945, sehari sesudahnya yaitu 18 Agustus diakui keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan itu termaktub dalam pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi sejak 18 Agustus 1945 berarti kedudukan bahasa Indonesia di samping bahasa nasional juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Halim menjelaskan bahwa ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam sebagai bahasa kedudukan nasional. Yang pertama ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. A. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya di sini adalah seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa nasional di antara berbagai bahasa daerah yang etnis yang berbeda-beda. Bagi Indonesia memang unik karena terdiri dari berbagai etnis dan berbagai daerah. Namun demikian pemikir bangsa Indonesia pada masa lalu mampu menetapkan satu bahasa nasional. Satu bahasa nasional di antara banyaknya penutur yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda itu merupakan suatu kebanggaan bangsa kita. Barangkali tidak banyaklah bangsa memiliki satu bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi oleh beberapa etnis itu. Yang kedua, ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam itu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Kita perlu membangun kepercayaan diri bangsa kita. Untuk itu kita memerlukan identitas bangsa. Jadi identitas bangsa Indonesia salah satunya dapat diwujudkan melalui bahasa nasional.
Artinya bangsa Indonesia dengan berbagai suku dan berbagai bahasa daerah itu dapat diidentifikasikan sebagai sebuah bangsa melalui satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, suku, bangsa. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu pula, akhir-akhir ini banyak orang yang yakin bahwa bahasa Indonesia itu masih bertahan sebagai satu bangsa karena tetap dipersatukan oleh bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang terakhir ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Maksudnya di sini bangsa kita tidak memiliki satu bahasa nasional. Permasalahan utama yang pasti akan muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan bahasa daerah yang sangat-sangat banyak. Keberagaman suku bangsa dan bahasa daerah itu terasa sekali di wilayah Indonesia Timur. Dua wilayah yang dibatasi oleh sebuah bukit dapat pula terdiri atas dua suku yang berbeda dan dua bahasa yang berbeda pula. Baiklah, selanjutnya ada empat fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Yang pertama ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini berarti kegiatan upacara kenegaraan, pidato kenegaraan, dokumen kenegaraan, surat-surat kenegaraan, semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia berarti berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi bahasa Indonesia juga digunakan dalam pengembangan bahan ajar seperti buku, buku teks, dan buku penunjang pelajaran. Yang ketiga, ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan. Untuk kelancaran komunikasi antar lembaga negara, digunakan bahasa Indonesia agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Indonesia kaya akan berbagai kebudayaan sejalan dengan kayanya suku bangsa Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dikembangkan dan di dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa Indonesia. Untuk itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa alat pengembangan kebudayaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh rakyat Indonesia. Berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia merupakan wujud fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, ada ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa Indonesia oleh para penutur bahasa tersebut. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari berbagai bahasa Indonesia lainnya. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa Indonesia resmi digunakan pada tempat atau suasana yang resmi pula, atau hal lain yang menjadi alasan digunakannya bahasa resmi tersebut. Ragam bahasa Indonesia dibedakan oleh berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tujuan: satu, daerah; dua, pendidikan; tiga, sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci menurut tinjauan. Yang pertama ada bidang atau pokok persoalan, yang kedua sarananya, dan yang terakhir gangguan pencampuran. Ragam-ragam bahasa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan daerah asal penutur. Ditinjau berdasarkan daerah asal penutur, bahasa Indonesia yang ragam yang digunakan oleh orang Indonesia memiliki variasi atau ragam. Ragam-ragam bahasa Indonesia dari sudut penutur ini sering disebut dengan logat. Dengan demikian akan terdapat beberapa ragam bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia logat Batak, logat Minangkabau, logat Jawa, logat Aceh, logat Sunda, logat Bali, logat Manado, dan lain sebagainya. Yang kedua ada berdasarkan pendidikan penutur.
Berdasarkan sudut pandang pendidikan penuturnya, bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam atau variasi. Dari sudut itu kelihatan bahwa bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaannya. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, dapat dibedakan adanya bahasa Indonesia ragam orang berpendidikan dan bahasa Indonesia orang ragam yang tidak berpendidikan. Tiga, berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan sifat penutur dapat dibedakan atas beberapa macam. Ragam bahasa Indonesia menurut sikap penutur disebut dengan langgam atau gaya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan oleh para penutur berdasarkan sikapnya dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni bahasa Indonesia ragam resmi, ragam akrab, ragam santai, dan sebagainya. Yang keempat ada berdasarkan pokok persoalan. Bahasa Indonesia ditinjau berdasarkan pokok persoalan yang dibicarakan dapat pula dibedakan atas beberapa ragam. Setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan bahwa variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang militer telah memperlihatkan kekhasannya atau berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang kedokteran. Penggunaan istilah operasi dalam bidang kedokteran akan berbeda dengan penggunaan istilah operasi dalam bidang militer. Jadi, ragam bahasa ini menurut pokok persoalan dibedakan atas ragam bahasa di bidang agama, politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan sebagainya. Yang kelima ada berdasarkan sarana. Bahasa Indonesia dilihat berdasarkan sarananya dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia lisan masing-masing memiliki variasi dengan bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia tulis telah tidak lagi persis sama dengan bahasa Indonesia lisan. Hal itu terjadi karena bahasa Indonesia tulis telah diatur dalam sistem atau aturannya sendiri. Akhirnya bahasa Indonesia lisan memiliki kekhasan dan bahasa bahasa Indonesia juga memiliki bahasa kekhasannya. Namun kadang-kadang perlu dicermati bahwa tidak semua bahasa Indonesia yang dilisankan sebagai ragam lisan karena mungkin yang lisan itu pada hakikatnya adalah bahasa Indonesia ragam tulis. Hal itu terjadi disebabkan oleh karena bahasa Indonesia ragam tulis yang dilisankan seperti dalam berita radio, membaca naskah dan pidato dan menggunakan naskah. Yang terakhir ada berdasarkan gangguan pencampuran. Bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya telah memperlihatkan adanya ragam-ragam yang mengalami pencampuran dengan bahasa asing dan ragam yang tidak memiliki pencampuran. Hal itu terlihat apabila bahasa Indonesia yang digunakan oleh para penuturnya, terutama penutur di tingkat atas. Oleh karena itu, pada dasarnya bahasa Indonesia dapat dibedakan atau ragam bahasa Indonesia yang mengalami pencampuran dan ragam bahasa Indonesia yang tidak mengalami pencampuran. Baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai sejarah pengembangan bahasa Indonesia. Saya minta maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.